Boyolali merupakan salah satu nama kabupaten yang berada di kawasan Soloraya, Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini terdiri dari 22 kecamatan yang terbagi menjadi 261 desa dan 6 kelurahan. Terletak di lereng Gunung Merapi dan Gunung Merbabu, membuat daerah ini memiliki pemandangan alam yang menakjubkan. Kabupaten Boyolali memiliki beragam potensi yang dapat diunggulkan, tak terkecuali pada sektor perindustrian. Salah satunya adalah produk kerajinan logam yang berada di Desa Tumang, Kecamatan Cepogo. Di desa ini, mayoritas warganya berprofesi sebagai pengrajin logam. Keahlian tersebut sudah menjadi warisan turun-temurun yang melekat hingga saat ini. Salah satu warga yang sudah lama berkecimpung sebagai pengrajin logam di Desa Tumang adalah Sunaryadi. Sejak tahun 1983, dirinya sudah mulai belajar untuk mengolah logam. Ya, itu ya memang dari latar keluarga. Ayah saya juga pandai, saudara-saudara kakak-kakak saya ya pandai, dan pilihannya saya juga gitu. Masalahnya kalau cari kerja di Tumang itu yang paling mudah, paling cepat mendapat penghasilan itu cuma pandai. Saya punya 2 anak. Anak itu ya kedua-duanya saya suruh pandi lah ibaratnya gitu. Ya mengarahkan supaya itu penghasilan yang paling mudah, paling cepat di Desa Tumang itu cuma pandi bagi anak-anak muda sekarang yang tidak mempunyai keahlian atau lulusan cuma SD, SMP, SMA yang sederajat itu, cari penghasilan itu yang paling mudah terjun di bidang pandi itu, Mas. Ya anak saya yang besar itu ya sudah pernah lulus SMA ke Jakarta di pabrik mobil itu, di Jakarta 2 tahun tidak diperpanjang kontrak, terus pulang. Daripada di rumah nganggur, saya suruh belajar pandi. Kalau yang satu lulus SMA juga, tidak ada pekerjaan, ya suruh saya belajar pandi dan usaha kecil-kecilan termasuk memasarkan onlinean kerajinan tembaga seperti ini. Ya, harapan saya ya mudah-mudahan pengrajin tembaga, ukir logam, ukir logam di Tumang ini ya harapan saya bisa berkembang, meluas sampai mancanegara, dan harapan saya anak saya bisa memasarkan yang lebih banyak dan lebih berkualitas di masa konsumen di mana-mana. Tidak hanya Sunaryadi yang bergerak sebagai pengrajin logam rumahan, Desa Tumang memiliki beberapa pengrajin besar yang sudah memiliki galeri sendiri, seperti Mimi Sriningsih. Pemilik nuansa art ini turut serta dalam industri kerajinan logam Tumang. Diakuinya, nuansa art sering mengikuti pameran-pameran di luar daerah dengan membawa hasil karya terbaik dari pengrajin Desa Tumang. Kalau aku tuh kan penerus ya, ini kayak bisnis warisan ya, keluarga apa itu berkelanjutan itu. Awalnya dari nenek sudah ada beberapa yang bikin kerajinan ini kayak alat rumah tangga, dilanjutkan bapak saya yang sebenarnya pionernya orang sini. Jadi awal mula lah dapat alasnya orang sini. Itu ya bikin alat rumah tangga, tapi bapak saya itu udah ini lumayan lah, udah sedikit-sedikit ke modern.
kita itu seneng. Jadi pameran keluar kota, terus yang ngerawi pejabat tinggi, terus mereka juga belanja. Jadi kita bangga produk kita itu disenangi orang-orang ini ya, orang-orang instansi pemerintah yang sampai Pak Menteri gitu. Oh, kalau untuk mewariskan ini pasti dan harus. Jadi dari sekarang aku sudah ini, anakku udah kalau pameran Jakarta pasti tak ajak pertama. Kedua kalau di Solo itu kadang 75% tak suruh ngurusi. Tapi memang untuk selanjutnya mesti harus bisa apa ya, paling enggak hal-hal yang mudah lah untuk mungkin penyambungan atau apa ya, pahat kan lebih gampang. Dengan perkembangan zaman yang semakin maju, regenerasi dan pewarisan keahlian pun perlu dilakukan. Maka dari itu, peran pemuda Desa Tumang dalam mewarisi keahlian orang tua atau leluhur mereka menjadi sangat penting. Seperti Adam, yang melanjutkan usaha bengkel kerajinan logam milik ayahnya. Ya, kebetulan bapak saya itu dulu pengrajin juga yang udah mulai dari tahun 1994. Terus dulu itu mulainya dari pertama itu jualan di Bogor. Terus kemudian pas waktu kuliah masih jualan di Bogor, terus balik dari kuliah mulai buka usaha di Tumang. Itu kalau mulanya dari 2017, tapi kalau orderan yang masuk agak besar itu 2019. Kalau pembuatan udah dari kecil udah belajar, tapi kalau 2017 itu lebih ke marketing sama penjualan aja. Nah, itu kan dulu masih tradisional juga 2017 awal itu, tapi kemudian saya pakainya Facebook sama Instagram untuk memulai. Nah, kalau dulu itu waktu tradisional itu masih dari customer itu datang ke sini, atau kalau enggak ikut pameran tadi gitu. Kalau sekarang itu di sini kebanyakan kalau yang bisa itu marketing, kalau kebanyakan marketing, tapi yang gagal marketing biasanya jadi pengrajin biasa aja. Jadi nanti yang marketing yang nggak jalan itu cuma bikin, tapi nanti dijual ke orang yang marketing gitu. Ya kalau sekarang itu kebanyakan pakai online itu, pakai Instagram, Facebook, sama TikTok aja. Kalau e-commerce itu ada tapi sedikit. Kalau harapannya itu semoga nanti ke depan bisa nggak hanya ada di Indonesia, terus banyak pengrajin di sini itu bisa langsung ketemu bayar dari luar negeri, nggak kayak sekarang itu kebanyakan jadi bayar itu dari Bali, ketemu orang Bali nanti lempar ke sini, jadi nggak langsung tangan pertama orang sini. Lain Adam, lain pula Hendri. Jika Adam memiliki keyakinan untuk mengikuti jejak keluarganya melestarikan warisan leluhur sebagai pengrajin logam, Hendri justru tidak meneruskan keahlian orang tuanya. Ia lebih memilih untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan cita-citanya sendiri. Saya dari keluarga pengrajin. Saya dari kecil itu diajari cara bagaimana membuat kerajinan logam. Namun menurut saya itu kurang berbakat. Maka dari itu saya pada kuliah mengambil keterampilan lain, yaitu informatika. Dalam informatika saya belajar cara membuat web developer. Maka dari itu menurut saya itu lebih menarik daripada membuat kerajinan logam. Untuk saat ini mungkin tidak ya. Karena menjadi pengrajin logam tidak begitu menarik buat saya, dan skill saya itu masih sama aja walaupun saya sudah belajar. Namun saya
saya belajar menjadi web developer dan skill saya meningkat, akhirnya saya lebih memilih fokus menjadi web developer. Saya berharap kesenian pengrajin logam terus berlanjut dan berkembang. Namun perlanjutan itu harus disertai dengan pemuda. Tetapi pemuda bila tidak memiliki keahlian seperti saya, lebih baik untuk mengikuti passion mereka. Karena jika dipaksakan, mungkin kerajinan tersebut tidak akan maksimal. Maka dari itu, harapan terakhir saya, pemuda-pemuda tersebut yang tidak memiliki keahlian mendapatkan passion mereka masing-masing dan berkembang pada keahlian sendiri-sendiri. Semangat juang masyarakat Tumang tidak akan berhenti begitu saja. Namun, tanpa adanya pergerakan dalam melestarikannya, lambat laun pewaris keahlian kerajinan logam ini tentunya akan semakin tergerus oleh perkembangan zaman. Maka dari itu, butuh upaya lebih dari seluruh elemen masyarakat agar kerajinan logam Desa Tumang tetap selalu ada. Seperti misalnya dengan menambahkan kerajinan logam Tumang sebagai salah satu ekstrakurikuler atau muatan lokal pada lingkup pembelajaran. Dengan begitu, sinergi masyarakat dalam melestarikan kerajinan logam bisa tumbuh dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat dipahami oleh generasi penerus. Logam yang berbunyi keras ketika dipukul setiap hari menjadi pertanda semangat masyarakat Tumang terus ada. Setiap pembentukan logam mentah menjadi karya nan indah, menjadi simbol masyarakat Tumang yang akan terus berkembang menjadi lebih baik. Karya-karya baru yang dibuat dengan kreativitas dan keuletan menjadi harapan bagi generasi muda untuk terus mengobarkan semangat pengrajin logam Desa Tumang. Jaya selalu pengrajin logam Tumang.